Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, meski diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi perceraian termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu pernikahan, hal yang paling takut dan dihindari adalah perceraian. Tapi dalam kenyataannya, masih banyak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai macam alasan dan persoalan. Perceraian itu terjadi tanpa melihat waktu seberapa lama pasangan tersebut sudah menikah. Ada yang pernikahannya baru seumur jagung, dan ada pula yang sudah puluhan tahun, akan tetapi kemudian bercerai. Di dalam agama Islam, satu kali istri minta dicerai, sebelum suami mengiyakan, maka masih sah sebagai suami istri. Tapi sekali saja seorang suami keluar kata cerai, meski bermaksud bercanda, maka jatuhlah talaknya. Namun ternyata Rasulullah SAW justru memerintahkan untuk menceraikan istri yang memiliki 6 sikap berikut ini. Yang pertama adalah tidak taat kepada suami. Seorang wanita yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Karena itu seorang istri hendaklah taat kepada suaminya. Jika istri tidak taat kepada suaminya, maka dia disebut durhaka kepada suaminya. Istri yang tidak taat pada suami disebut nusyus, yang artinya membangkang. Istri yang melakukan nusyus ialah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak ridho atas kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya. Nusyus kepada suami adalah haram, dan ancaman yang akan didapatkan istri yang berbuat nusyus adalah disebutkan dalam Al-Quran. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka. Pisahkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka jangan cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika seorang istri taat kepada suaminya, kelak dia akan ditempatkan dalam surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa penuh di bulan Ramadan, serta benar-benar menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan betul-betul taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Lalu yang kedua, tidak mau menemani suami tidur. Sebagai seorang istri, salah satu tugasnya adalah menemani suami tidur. Apabila seorang istri sengaja tidak mau menemani suaminya tidur, maka malaikat pun melaknatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka sesungguhnya malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Jika suatu malam seorang istri ingin tidur sendiri, sedangkan suaminya ada di rumah saat itu, hendaklah dia meminta izin kepada suaminya. Tapi jika tidak diizinkan, jangan dilakukan. Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sangat berharga kepada muslimah, bahwa muslimah jangan sampai menjauhi tempat tidur suami tanpa uzur menurut ukuran syariat, seperti sakit menular atau sakit berbahaya dan sebagainya. Bahkan saat haid sekalipun, hal itu bukan uzur untuk menjauhi tempat tidur suami. Menjauhi tempat tidur suami dilarang, karena salah satu hak suami kepada istri adalah di tempat tidur. Yang ketiga, tidak menolak tangan yang menyentuhnya. Rasulullah SAW menyuruh seorang suami untuk menceraikan istrinya yang tidak menolak orang lain menyentuh tangannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat tersebut diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya memiliki wanita yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ceraikanlah dia." Hadis riwayat Imam An-Nasai. Wanita yang tidak menolak tangan orang lain menyentuhnya adalah wanita yang tidak dapat menempatkan diri dalam pergaulan. Dia tidak bisa menjaga dirinya hingga bebas bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Yang keempat,
istri yang pembohong. Perceraian bisa saja haram, sunnah, dan bahkan wajib, tergantung sebab perceraiannya. Perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perceraian bisa terjadi karena suami menginginkannya akibat sebab-sebab yang jelas. Seorang suami yang mendapati istrinya berbohong dan berhutang kepada banyak orang, kemudian sang suami selalu membayar hutang tersebut, tapi sang istri mengulanginya lagi. Pada kasus ini, apakah seorang suami bisa menceraikan istri tersebut? Jika mendapati hal itu benar terjadi, haruslah diperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena kamu mungkin tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Tapi jika istri masih terus mengulangi, maka talak adalah jalan yang bisa ditempuh. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin suami. Seorang istri yang mau keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya, karena wanita harusnya berada di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tinggallah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi, seorang istri boleh keluar rumah, tapi hanya untuk urusan penting, seperti urusan dapur dan urusan penting lainnya. Jika bukan urusan penting, seorang istri harus mendapat izin dari suami ketika mau keluar rumah. Syekhul Islam berkata, tidak halal bagi seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti dia telah berbuat nusyus atau durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta layak mendapat hukuman. Yang keenam, tidak bisa menjaga harta dan rahasia suami. Jika istri tidak bisa menjaga harta dan rahasia suami, serta menjadi sebab kerusakan kewibawaan agama dan dunia, peringai ini menjadikan talak disyariatkan. Memang hukumnya tidak wajib, tapi setidaknya dianjurkan. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, talak itu dilakukan karena kebutuhan. Hadis ini diberikan penjelasan oleh Al-Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa seorang suami tidak patut memberikan talak kepada istrinya kecuali dalam keadaan mendesak, seperti nusyus. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.